apa yang menjadi prioritas paling utama yang dibutuhkan oleh masyarakat kita di Madinah ini? Ya dari segala sektor kan bisa nih, ya. dari pertambangan pun ada, ya. Perikanan ada, perkebunan ada. Jadi tergantung kembali kepada kita. Nah, ini stockholder ini seharusnya sangat-sangat mengerti lah. FM Sastrasi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif. Kita bakal mengulik apa saja dalam perjalanan karir seseorang. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita dan dapat mensupport kita. Mandailing Natal nih ya. Artinya kan suatu daerah otonom, luas sekali. Panjang patentnya juga luas. Potensi apa saja sih sebenarnya yang bisa kita manfaatkan dari sisi ekonomi mungkin? Oh banyak kali, banyak kali. Kalau nggak salah tuh Mandailing Natal tuh 172 km ya garis panjang pantai ya. Itu yang diisi oleh ikan-ikan yang wah tuh ya, yang wah. Tapi kenapa hal ini tidak bisa kita maksimalkan? Saya pikir kurangnya, saya mohon maaf, kurangnya peran pemerintah dalam menyikapi keinginan para pelayan ikan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini potensi-potensi ini ya. Di luar itu ada lagi. Oh banyak. Kita punya tambang ya, tambang emas. Tapi saya kurang tahu ya, kenapa pemerintah belum memberdayakan, membumikan badan usaha milik daerah sendiri. Saya pikir kalau pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, CQ Bupati Mandailing Natal, memberikan kebijakan tentang tambang untuk rakyat, saya pikir wah lah, Madinah wah lah. Artinya secara apa gitu ya, pendapatan kita semakin pasti bagus, pasti. Gitu. Singapura aja yang begitu kecil aja bisa hidup, kenapa Madinah yang sudah diberikan kurnia oleh Tuhan yang luar biasa ini, kenapa tidak bisa kita maksimalkan? Nah, ketika Anda aktif atau pengabdiannya pada Kadin itu, potensi-potensi ini kemudian Anda pernah nggak memberikan masukan? Pernah, pasti. Pendapat itu pasti, kepada pemerintah. Pasti. Gitu ya? Karena kajiannya udah kita buat kajian dulu, kita berikan pemerintah. Bagaimana supaya ekonomi masyarakat Mandailing Natal itu meningkat. Dengan berbagai sektor yang ada di Mandailing Natal. Tapi pada waktu itu mungkin kurangnya miskomunikasi ya barangkali ya, akibat bla bla gitu. Padahal Kadin itu mitra pemerintah. Seyogyanya harus. Karena dijamin undang-undang. Iya, dia Uang Kadin aja terlahir dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987. Ya, tujuan jelas, itu di pasal 3 itu jelas ya. Tujuan Kadin itu apa. Tapi tak lepas nanti di pasal 7. Itu termasuk salah satu, kalau nggak salah pasal 7 itu untuk fungsi Kadin tuh ya menyebarluaskan tentang ekonomi dari pemerintah kepada masyarakat, kira-kira itu secara umum. Nah, itu dia dalam kondisi potensi masyarakat, potensi wilayah, sumber daya alam, lalu sudah dilakukan pengkajian oleh Kadin sendiri. Sebenarnya masyarakat kita nih, bagaimana sih Anda melihat daya, apa sih namanya, masyarakat kita ini daya untuk berusahanya, itu Anda bisa, bagaimana Anda melihatnya ini? Masyarakat kita sangat cukup stagnan, artinya daya belinya cukup lemah gitu. Kenapa sih bisa begini? Saya pikir kembali manusianya ya. Manusianya. Jadi masyarakat Mandailing Natal tuh identik semua dengan kedai kopi ya. Kedai kopi. Jadi banyak ngomong-ngomongnya doang tanpa memang ada action. Seharusnya kalau kita bicara planning, itu kan harus ada implementasi dari planning ini. Tapi kenyataannya enggak. Jadi kita hanya cuap-cuap, oh gini. Tak tanya ya, tadinya seperti ini. Kita belum bisa menikmati karunia ilahi yang diberikan bagi Bumi Kodang Sambilan ini. Padahal saya pikir seyogyanya, Madinah nih nggak ada.
kita bisa buat perkebunan sayur bisa. Kita punya objek wisata yang sangat-sangat luar biasa lah di Mandailing Natal nih. Tapi kenapa potensi ini tidak kita berdayakan? Ya jawabannya ya itu tadi. Ya kurangnya ya keinginan, saya bahasanya seperti itu ya, keinginan dari pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat itu sendiri. Ya. Itu yang mendorong Anda maju menjadi calon bupati ketika itu. Ya, intinya seperti itu. Ya, melihat potensi yang luar biasa. Oh ya. Yang belum dikelola dengan baik atau dengan baik, sehingga Anda tampil untuk menjadi salah satu paslon pada paslon waktu itu. Ini hal-hal seperti ini kita berharap ke depan siapapun bupati yang akan dilantik pada periode ini bisalah sangat-sangat mengerti nanti untuk menyuarakan keinginan masyarakat ini, ya biar nanti masyarakat bisa sejahtera. Jadi jangan hanya fokus pada satu titik-titik saja. Ini ya persoalan mendasar dari masyarakat kita itu termasuk adalah budaya malas, barangkali begitu ya. Saya lebih mengidentikan begitu ya. Karena memang di kedai kopi itu dibahas semuanya tuntas, tapi implementasi itu ya nggak ada. Gitu ya. Apa yang mesti harus kita lakukan untuk merubah mindset atau cara berpikir masyarakat kita agar lebih giat berusaha, karena potensi itu semua ada di Madinah gitu. Saya katakan tadi kan kembali pada manusianya. Apa yang harus kita lakukan mendorong itu? Apakah dikasih modal supaya mereka mau, atau diberikan pelatihan, diperbanyak ruang untuk mereka yang berpotensi atau yang memiliki keahlian itu untuk bisa seperti itu. Nah, jadi skill-skill yang terpendam nih, nah ini bisa diberdayakan dengan hal-hal ada, katakanlah ada semacam suntikan dasar modal ya, dasar modal entah dari mana nanti, dan saya pikir ini sangat urgen dipikirkan oleh pemerintah. Nah, biar ya bisalah masyarakat ini semakin berkembang. Gitu ya. Apa yang menjadi prioritas paling utama yang dibutuhkan oleh masyarakat kita di Madinah ini? Oh banyak. Yang paling penting itu? Oh pastinya itu masalah perut dulu ya. Masalah perut dulu. Dengan lapangan kerja, pertanian atau apa gitu? Ya dari segala sektor kan bisa nih. Ya? Dari pertambangan pun ada, perikanan ada, perkebunan ada. Jadi tergantung kembali kepada kita. Ini stockholder ini seharusnya sangat-sangat mengerti lah, sangat mengerti, khususnya itu bidang UMKM lah, UMKM ya. Perlu ya diprioritaskan di Madinah UMKM ya? Ya sangat perlu. Karena itu mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Oh saya pikir pasti ya? Saya pikir pasti. Kayak mana orang tuh mau bergerak? Itu ide ini pikir ada ide lah, orang tuh punya ide. Tapi untuk melaksanakan, mengimplementasikan ide mereka ini kadang terkendala itu di faktor ekonomi tadi. Nah, di sini sesungguhnya yang diperlukan bapak angkat untuk ini. Ya. Bapak angkat itu siapa yang bisa mendatangkan? Oh, saya pikir pemerintah itu pasti bisa lah, pasti bisa ya. Ya, itu kan udah banyak tuh dana-dana yang di Jakarta sana, Jakarta. Kenapa tidak dialahkan untuk daerah? Ya. Jadi UMKM kita di sini di Madinah ini masih sangat minim ya. Saya pikir masih sangat lemah lah. Ya, masih sangat lemah. Padahal produk katakanlah home industry seperti kerupuk sambal, kalau di branding dia itu kayaknya bagus ya. Menurut Anda bagaimana? Oh pasti. Itu biasanya gini ya, saya mohon maaf ya. Biasanya tuh kita senang dengan satu produk itu awal dari kemasan ya kan. Dari kemasan dulu ya, rasa itu baru terakhir. Ya. Kalau bagus kemasannya, kadang rasanya tidak seimbang, kecewa juga ya. Tapi kan alangkah indahnya rasa dengan kemasan itu kan sama-sama bagus. Bukan enak kali makanan daerah daerah lain, tapi karena didesain begitu indah, mata kita mandang, oh ini enak gitu. Padahal biasa aja. Biasa aja. Nggak kalah kualitasnya dengan Madinah. Madinah itu terkenal dengan masakannya loh. Masakannya. Brandnya yang nggak ada. Ya, brandnya nggak ada. Masakan Madinah itu kan kombinasi orang Batak dengan orang Minang kan. Ya? Oh gitu ya. Pedas dengan apa?
kulinernya gitu. Iya. Oke, nah kita tahu bahwa seorang Saparudin Haji ini di samping usahawan, kemudian juga politisi. Kita coba ulik dulu apa sih tujuannya sehingga dia juga ekspansi, katakanlah begitu, di bidang usahanya, mendirikan sebuah media. Apa yang mendorong Anda mendirikan media dan belakangan ini juga malah kembali ke bentuk koran mingguan, media cetak gitu ya, di online juga. Kemarin juga saya udah lihat pada YouTube channel juga sudah ada. Padahal kemajuan teknologi banyak yang menganggap koran itu sudah tergerus oleh zaman. Kenapa Anda masih mempertahankan itu? Oh, gini ya. Saya bicara dulu ada awal sejarah story berdirinya Mohga Media ya. Dulu Mohga Media ini kan online nih. Online. Dia di bawah naungan PT Mohga. PT Mohga. Tapi pada tahun 2000 kita buat media ini di bawah naungan PT Media Mohga Media. Jadi dia khusus media. Jadi anak perusahaan daripada PT Mohga sekarang ya. Jadi grupnya Mohga ya, PT Mohga gitu. PT Mohga ya, grupnya PT Mohga nih. Jadi pada waktu tuh kita kalah nih ya, 2015 sih kita kalah nih. Kalah dalam apa nih? Pilkada maksudnya. Nah, jadi kayak punya kawan-kawan nih, ada Jepri ya kan, ada Jepri, ada Rido, ada Ridwan Putra Saima semua gitu. Ya, ada Sarhadi juga ya. Ya sekarang beliau ada di Natal sana. Udah kita cerita-cerita gimana kalau kita buat media aja. Ini kita bisa mensuarakan pikiran dan tulis-tulisan kita, kira-kira seperti itu. Jadi hasil diskusi kita, kita buatlah Mohga Media. Jadilah barang tuh ya kan, jadi barang tuh alhamdulillah jadi. Tapi pada waktu itu kita punya planning ya, planning. Setelah 4 tahun kita akan masuk ke media cetak. Dan alhamdulillah itu terimplementasi ya. Jadi barang tuh dari 2020 akhir ya, akhir pertengahan ya, itu jadi. Jadi kita media cetak sesuai target lah. Jadi pada waktu itu kawan-kawan nanya nih, kenapa harus koran lagi? Nah, kan di zaman digitalisasi ini tak perlu koran. Nah, jadi kita menganggap seperti itu. Pada waktu itu tuh kita berprinsip koran ini masih banyak untungnya. Kenapa? Bisa jadi buat pembungkus di pasar-pasar. Sisa koran. Ya, gitu sisa koran nih. Jadi ada manfaat. Ada manfaat. Jadi samping orang baca. Kebetulan kita juga berpikir pada waktu ini 10 tahun ke depan belum tentu media online ini sampai semua ke daerah-daerah pedalaman. Belum tentu. Karena belum terjangkau dengan itu layanan Telkom nih. Ini mohon maaf ya, Telkom nih belum. Katakanlah Telkom dulu, provider lah ya. Gitu ya. Jadi makanya kita berpikir di situ. Sambil beramal juga sih. Jadi gitu ya bisa nanti koran ini dimanfaatkan oleh orang. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang dia sudah di digital ini juga sudah di media online ya. Kemarin saya lihat di YouTube juga ada gitu ya, ada Mohga channel ya. Iya, jadi kita ada rencana nih, ada rencana yang mudah-mudahan jadi ya ilahi Rabbi merestui gitu ya. Memang kita punya target tahun 2024 tuh kita mau buat media TV lokal ya. TV lokal. TV lokal. Ya mudah-mudahan aja, tapi belum tentu kan apa yang kita planningkan itu akan terwujud. Tapi kita optimis 2024 tuh kita akan buat Mohga TV. Ya, Mohga TV. Dan ini memang sudah menjadi kebutuhan barangkali di daerah sini ya. Saya yakin PT Mohga Group ini berkemampuan secara finansial. Ya Rob. Saya yakin itu ya. Oke, baik, apa hal itu berjalan dengan baik sampai saat ini ya, kita sudah mengetahui bahwa Mohga News ini cukup eksis, artinya semuanya berjalan dengan apa yang diinginkan. Baik sahabat Istata FM, selain sebagai pengusaha, Akong ini yang lebih akrab disapa juga dikenal sebagai seorang politisi. Nah, ini lebih asik nih kita bincangnya nih kalau terkait dengan politik ini, karena ini paling digandrungi oleh masyarakat kita tentang pembicaraannya, apalagi pada bulan-bulan atau katakanlah pada tahun-tahun politik itu, baik itu pelaksanaan pilkada kemarin, lalu pergolakan politik nasional dan juga daerah. Pernah nggak beliau ini mencalon sebagai kepala daerah Mandailing Natal, sudah dialami,
dan juga sebagai legislator untuk DPR RI. Nah, bagaimana persinggungan Saparudin Haji dengan politik? Tetap bersama kami di Ruang Paslah.